Spanduk berukuran 4 kali 6 meter ini terpampang di depan gedung Alexis di Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara sejak pagi tadi. Selain berisi pemberitahuan sudah tidak lagi beroperasi, manajemen Alexis juga meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak manajemen soal penutupan semua aktivitas PT Grand Ancol Hotel yang membawahi grup Alexis. Semenjak spanduk pernyataan penghentian operasional usaha terpajang, tak banyak kegiatan berarti berlangsung di gedung X Alexis. Hanya sejumlah petugas keamanan yang tampak berpatroli di sekitaran gedung X Alexis hingga Rabu malam. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mencabut izin pariwisata PT Grand Ancol Hotel yang mengelola Hotel Alexis. Alexis dinilai telah menyalahi peraturan gubernur karena dinilai terbukti dijadikan praktik prostitusi dan perdagangan manusia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku baru mengetahui Alexis sudah memasang spanduk penutupan. Menurut rencana, besok Anies akan mengirim tim untuk mengecek apakah manajemen Alexis sudah menutup semua usahanya. Ada spanduk ya? Ya? Oh ya? Di depannya sudah ada. Di mana ini? Pagi itu masih beroperasi sih Pak. Ini di depan sudah ada spanduk, pemasangan spanduk ini Pak. Jam berapa ini? Jam 10. Kita jam 8:30 tadi. Oh ya udah, berarti udah taat. Oh udah taat ya udah. Pak, nanti ada dinas pastikan dong Pak, kita bukan hanya Oh ya ya. Jadi memang benar bahwa langkah kita adalah saya sampaikan kemarin, kenapa saya tidak cocok dengan pengiriman orang begitu banyak? Enggak lah. Kita tegakkan aturan dengan wewenang. Dan wewenang itu ada pada apa? Ada pada surat. Karena itu menutup cukup dengan selembar surat. Lalu kita akan kirimkan petugas untuk memeriksa apakah perintah untuk menutup dilaksanakan atau tidak. Jadi, kapan itu akan dilakukan? Besok, karena hari ini hari terakhir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutup Hotel Alexis karena diduga menjadi tempat praktik prostitusi. Namun di sisi lain, DPRD juga mengingatkan akan ada pemasukan pajak tempat hiburan yang hilang akibat penutupan ini. Ya terus terang kan apa yang dilakukan oleh Gubernur selain dia adalah masukan dari masyarakat dan juga hasil kajian dari internal Pemda DKI Jakarta. Karena memang ada berbagai macam aturan yang kita sudah buat, terutama tempat-tempat hiburan yang seharusnya memang seluruh tempat hiburan harus mentaati seluruh aturan yang berlaku di DKI Jakarta ini. DPRD DKI Jakarta meminta Ombudsman untuk duduk bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mencari solusi terbaik terkait penataan Tanah Abang. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Nasdem Hasan Basri Umar menyatakan kebijakan baru terkait Tanah Abang harus mampu mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak. Hal ini sebagai tanggapan keluarnya laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman kepada Pemprov DKI soal penataan pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru, Tanah Abang. Ombudsman telah menjalankan tugasnya, tetapi apa yang dilakukan gubernur itu juga kan untuk kepentingan menurut beliau. Karena setelah itu kan nanti didorong ke dalam, karena penataan di dalam ini sedang berjalan, sedang berlangsung. Oleh karenanya mungkin satu-satunya jalan untuk menampung PKL itu beliau menggunakan jalan itu. Tetapi kan hanya dari pagi sampai sore. Malamnya kan sudah bisa digunakan. Mungkin itu hanya jalan keluar yang beliau temukan sementara ini. Tetapi kami juga berharap itu jangan terlalu lama. Karena bagaimanapun kepentingan umum itu juga ada situ. Tetapi kepentingan umum itu juga ada terselip itu kepentingan masyarakat kecil untuk kaki lima ini. Laporan Ombudsman terkait penataan Tanah Abang juga direspon oleh politisi Gerindra. Partai Gerindra memastikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mempelajari masukan dari laporan Ombudsman. Gerindra selaku partai utama pengusung pasangan Anies Sandi meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu kepada Pemprov DKI untuk mempelajari rekomendasi dari Ombudsman. Partai Gerindra meyakini Anies dan Sandi akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait penataan kawasan Tanah Abang agar menjadi lebih baik.
Sandi, apalagi Sandi yang berlatar belakang pengusaha, memahami metode, teknik dan cara-cara yang baik dalam rangka penataan UKM atau pedagang kaki lima. Jadi terkait ombudsman tidak bermaksud mengabaikan, tentu apapun yang menjadi perhatian, saran, masukan dari siapapun, apalagi ombudsman menjadi perhatian kita. Namun demikian kita minta juga ombudsman bisa memberikan laporan yang real, yang benar, yang baik demi kemajuan Pemprov DKI.